Injil suci menurut Santo Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, ucapan bahagia dalam bacaan Injil hari ini tampaknya aneh saat kita mendengarnya. Yesus menyatakan terberkati dan berbahagialah orang miskin, orang lapar dan mereka yang menangis. Dan dia menyatakan celakalah orang yang kaya dan mereka yang kenyang atas segalanya. Sentimen semacam ini tampaknya bertentangan dengan akal sehat kita. Namun ini benar untuk banyak ajaran Yesus. Dan ini memaksa kita untuk memikirkan kembali bagaimana kita biasanya memandang kehidupan. Yesus memproklamirkan Allah yang ingin menunjukkan perkenanan khusus kepada mereka yang tertekan dan miskin. Inilah sebabnya mengapa Yesus menyebut kelompok ini sebagai orang yang diberkati, karena Allah beserta mereka dan ingin mengubah situasi mereka. Kerentanan kita menciptakan celah bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Sedangkan ketika semuanya baik-baik saja dengan kita, kita dapat dengan mudah merasa puas diri dan membuang atau menyangkal kehadiran Tuhan. Kita tahu dari pengalaman kita sendiri bahwa kita sering mencari Tuhan dengan energi yang lebih besar ketika kebutuhan kita lebih besar. Apakah itu kebutuhan individu atau kebutuhan komunal kita? Kita datang ke hadapan Tuhan dalam kemiskinan kita, kelaparan kita, kesedihan kita, karena di atas segalanya pada saat-saat itulah kita menyadari bahwa kita tidak sepenuhnya mandiri. Dalam Injil Lukas, dari mana bacaan kita diambil, ketika Yesus tergantung di kayu salib, salah satu penjahat di sampingnya berkata, "Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang ke dalam kerajaan." Kepada orang yang miskin, lapar, dan menangis ini, Yesus berkata, "Hari ini kamu akan bersamaku di surga." Seringkali ketika kita berada pada titik terlemah kita, maka kita paling responsif terhadap kehadiran Tuhan yang mengubah dan memberi hidup bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam dan doa dari Meksiko.